Teduh Plus Studio. Shalom sahabat Teduh Plus. Pernahkah kamu merasa seperti badai? Datang tiba-tiba dalam hidupmu, tanpa peringatan, tanpa aba-aba, semuanya kacau. Tapi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran penting. Badai itu tidak pernah datang tanpa suara peringatan. Tuhan tak pernah tinggal diam. Tapi seringkali kita yang menolak mendengar. Mari kita buka hati dan mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendirian. Tapi kami akui, seringkali kami menolak suara-Mu dan memilih jalan kami sendiri. Hari ini bukalah hati kami, Tuhan. Ajar kami untuk mengerti suara-Mu dan hidup dalam hikmat-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca Amsal 1 ayat 27-29 perlahan dan dalam perenungan. Ayat 27. Kalau kedahsyatan datang kepadamu seperti badai, dan kecelakaan melanda kamu seperti puting beliung, apabila kesusahan dan kecemasan meliputi kamu. Ayat 28. Pada waktu itu mereka akan memanggil aku, tetapi aku tidak akan menjawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar dan menjalankan perintah firman-Nya. Baiklah, sekarang kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Sahabat Teduh Plus, pernah enggak kamu merasa hidupmu tiba-tiba diacak-acak? Seperti isi tas waktu kita. Buru-buru nyari kunci motor. Tiba-tiba semua yang kamu rencanakan zonk. Yang sehat jadi sakit, yang harmonis jadi retak, yang stabil jadi gonjang-ganjing. Itu yang dimaksud ayat ini. Kedahsyatan datang seperti badai, cepat, tak terduga, dan mengacaukan semuanya. Kalau kita ibaratkan, rasanya kayak lagi makan mie rebus malam-malam santai nyaman. Tahu-tahu listrik biar, pet, dan kamu baru ingat belum bayar PLN. Tapi Tuhan bukan tiba-tiba melemparkan badai tanpa alasan. Sebelum badai itu datang, suara hikmat sudah berkali-kali memanggil. Lewat orang tua, sahabat, firman, bahkan khotbah YouTube yang kamu scroll begitu saja. Tapi karena terlalu sibuk dengan to-do list dunia, kita menolak mendengar. Dan badai, sahabat, tak pernah menunggu kita siap. Ia datang bukan karena Tuhan kejam, tapi karena pilihan kita sendiri yang menolak suara peringatan. Inilah yang ingin disampaikan oleh ayat ini kepada kita pendengar setia Teduh Plus. Selanjutnya untuk ayat 28. Nah, ini bagian yang bikin kita terdiam. Kok Tuhan enggak jawab? Apakah Tuhan sedang slow response? Apakah Dia sedang sibuk balas DM dari umat lain? Tentu tidak. Tuhan selalu ada. Tapi ayat ini bicara soal relasi yang dibangun saat semuanya masih damai, bukan hanya saat darurat. Kalau kita hanya mencari Tuhan saat darurat, hubungan kita jadi kayak orang yang hanya telepon kamu kalau butuh pinjam uang. Coba pikir, kamu punya teman seperti itu. Datang cuma waktu butuh. Lama-lama kamu jadi trauma kalau namanya muncul di WhatsApp. Begitu juga dengan Tuhan. Dia bukan tempat darurat semata. Dia ingin menjadi sahabat sehari-hari. Dan ketika kita terus-menerus menolak kedekatan itu, saat akhirnya kita mencarinya hanya karena panik,
Hati kita sendiri sudah terlalu jauh, terlalu bingung, terlalu keras untuk benar-benar mendengarnya. Kuncinya di ayat 29 itu di sini tidak memilih. Bukan tidak tahu, tapi memilih untuk tidak mau tahu. Ini seperti anak remaja yang tahu jam malamnya jam 9, tapi dia keluar rumah jam 8.59 dan bawa charger. Sebenarnya kita tahu kebenaran. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi seringkali kita punya 1000 alasan kreatif untuk tidak menaatinya. Seperti, Tuhan pasti ngerti kok. Aku lagi butuh healing. Atau, ya udah deh, sekali aja bohongnya, besok aku tobat. Sahabat, takut akan Tuhan bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa ada Tuhan yang penuh kasih yang melihat setiap langkah kita. Dan jika kita menolak hidup dalam kesadaran itu, kita sedang berkata, "Aku mau jalan sendiri Tuhan, jangan ikut campur dulu ya." Padahal ketika badai datang, bukankah kita akan lari ke Tuhan juga? Jadi sahabat teduh plus, 3 ayat ini bukan sekadar peringatan, tapi cermin. Apakah kita sedang hidup mendengar suara hikmat? Atau kita sibuk menyetel volume dunia lebih keras? Jangan tunggu badai datang baru cari Tuhan. Jangan jadi seperti orang yang baru nyari SIM setelah ditilang. Bangun hubungan itu sekarang, saat masih tenang, saat masih sempat, saat Tuhan masih berseru dengan lembut, karena kasih-Nya tidak pernah kehabisan waktu. Tapi waktulah yang sering kehabisan kita. Baiklah sekarang kita berdoa agar firman ini menjadikan kita dapat lebih mendengar doa hikmat dari-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami tidak mau menunda lagi. Hari ini kami memilih untuk mendengar, memilih untuk takut akan Engkau, memilih untuk hidup dalam hikmat. Lembutkan hati kami, dan biarkan kami mendengar suara-Mu lebih jelas dari suara dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat Teduh Plus sudah bersama kami dalam perenungan hari ini. Kalau video ini menyentuh hatimu, silakan klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang kamu kasihi. Ingat, badai bisa datang kapan saja, tapi suara hikmat selalu lebih dulu berseru. Dan kamu adalah anak yang dikasihinya.